keajaiban sebuah cinta. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kekalahan Tuhan, betapa banyak kita dalam hidup ini menemui pergumulan bersama dengan baik keluarga, anak ta, pasangan ta, teman ta, atau kadek-kadek ta. Pergumulan itu mungkin berhubungan salah satu dengan bagaimana membuat anak kita dan keluarga kita itu menjadi anggota keluarga yang baik, bisa menjadi sahabat jiwa bagi kita dalam perjalanan kehidupan. Tapi nyatanya dalam semua perjuangan kita ada yang bisa berjalan seperti yang kita rencanakan, ada juga yang tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada juga yang kita perjuangkan dengan sungguh didik anak ta atau didik keluarga ta dan berhasil. Ada juga ketika kita berjuang dengan sungguh tapi bisa juga tidak berhasil tampaknya, gitu ya. Jadi pas kesempatan ini hati kami relajar kita bagaimana kita menjadi pribadi yang akan tetap konsisten dan setia dalam rangka memberi pengaruh yang baik kepada anggota keluarga secara khusus baswarena man anak-anak ta. Ibacakan kami, isikap kami renungan ibas sempatan hendak ibuat ibas kitab Lukas bindu 15 ayat 11 sampai 27. Kitab hendak menceritakan ada seorang bapa yang memiliki 2 orang anak laki-laki, jenari mengisi utah ras-ras. Maka anak si muda bas cerita hendak meminta harta bagiannya kepada bapaknya. Hendak baca jadi turah arkiteken anak si muda hendak memiliki mindset, memiliki pola pikir bahwa jika aku memiliki harta, memiliki kekayaan seperti bapakku, maka aku pun akan menjadi pemuda yang cukup bermartabat juga seperti bapakku. Jadi ipindona, Pak, minta harta bagian. Dia mencoba untuk mengangkat martabat dan harga dirinya dengan mungkin dengan memiliki harta seperti bapaknya, ya. Tapi perlu dicatat tradisi kalau Yahudi meminta harta kepada orang tua itu selagi dia hidup itu pantang kalau Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi hanya akan mewariskan harta ketika orang tuanya tidak di situ. Itu berarti adilik sekala anak mindo taman orang tua anak waktu yang geluh isinya kalau Pak membangku kamu yang mati, makanya minta hartaku begitu. Anda cukup mengerikan. Masa ada anak meminta harta bagian dari orang tua bas tradisi kalau Yahudi, sementara orang tua hidup, itu berarti anak anda bapak anak sama sekali hampir tidak berharga lagi. Dia hanya melihat bahwa harta itulah yang satu-satunya bagiku, kira-kira begitu. Setelah kasihan kangen di jenah begaya, mungkin kita juga di dunia ini memiliki konsep-konsep berpikir bahwa aku akan menjadi orang yang bermartabat jika memiliki ini dan itu, memiliki dan ini dan itu, dan kita memperjuangkan segala hal termasuk dengan cara mengabaikan dan tidak menghormati orang lain. Anak Nendago termasuk tidak menghormati orang tuanya karena orang tuanya masih hidup dan meminta harta, dan itu pantang dalam tradisi Yahudi. Indah kami, pemindon yang sangat menyakitkan Nenda, tentu wajar kalau ditolak orang tua. Maka bicara kita li anak tepindo nak retata, taman nade bapa nak pindo nak modal, tapi sembari dia menganggap kita sudah meninggal selagi hidup,
Oh, tentu kita pasti sakit hati. Tapi mari kita lihat di sini ya, ada keluar biasaan cinta sang ayah, sang orang tua dalam teksena. Iberi kenar tanai. Padahal etah nang anak nalanga dewasa. Iberi kenar hartanai. Padahal etah nang anak nenda belum matang dalam mengelola kejiwanya. Dan ketidakmatangan mengelola jiwa itu akan juga berdampak pada ketidakmatangan mengelola harta yang dia beri dan dia wariskan itu. Nanti kita akan pelajari bagaimana jiwa seorang bapa yang begitu beredam, tapi akhirnya dia mengizinkan anaknya melakukan hal jenis ini. Oke, kita pindah lebih ke anak muda ini. Anak muda itu begitu, anak si bungsu ada begitu menerima harta dari bapaknya, maka dia berpoya-poya, keri-keri kena harta anak harus teman-temannya dengan asumsi jika aku banyak meneraktir teman, jika aku banyak membahagiakan orang lain dengan harta yang aku punya, aku akan menjadi pemuda yang bermartabat, gitu ya. Itulah asumsinya. Mungkin kita coba cikam tergoda dulu ya, kerina si basaku ndeku pakai lah. Aku dikira orang kuat, hebat, luar biasa. Benarkah asumsi anak muda ini? Ternyata ketika dia menghambur-hamburkan uangnya, ijeng mencari temannya. Setelah uang itu habis, hartanya habis, ternyata dia ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Yang mirip harus lagu kelak karo ya, adir duit abang sayang, adilar duit abang melayang. Mungkin karena itu pengelang lagu adalah dia kenal membanci, dia kenal. Oke, ketika uangnya habis, sahabatnya juga habis. Itu berarti dia sedang membina pola kehidupan yang tidak fundamental. Dia membangun kemartabatan dirinya pada sesuatu yang sebenarnya tidak mendasar. Ini penting kalimat bantah kekalian di Tuhan. Ulakal sempat kita membangun sebuah tatanan hidup yang kita anggap membuat diri kita kuat, terhormat dan hebat, tapi sebenarnya pondasinya rapuh dan itu sangat disayangkan. Sehingga semuanya sudah habis, bukan hanya hartanya habis, sahabatnya juga habis. Karena sahabat sebenarnya tidak bisa dibeli dengan harta atau uang atau dengan cara yang jenis-jenis sekedar menyenangkan tapi tidak mendasar. Tapi ada catatan bagus. Ketika anak muda meminta harta itu, kemungkinan bapaknya punya persepsi yang luar biasa, punya cara berpikir luar biasa. Bicara bahasa akan bahasa karo, kemungkinan berbeda dengan bapaknya. Labodalih naku sedak gia kuangkap pindo ndu retakwe lengabas masana. Labodalih naku nguangkap ndu kambanci jaga diri ndu tanpa membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Bagianku sehi surah-suranu, tapi naku ija bagi kam tulpak, ija bagi kam sadar, tunai kami kamu liras nandendu dengan cinta yang tak bersyarat. Kira-kira aku bayangkan bapaknya berkata begitu. Itu asumsi. Apa bukti asumsi ini bisa kita pertahankan? Ternyata setelah anak muda, entah anak bungsu dan dari kehilangan segalanya, dia mengingat di rumah bapakku ada banyak tempat. Di rumah bapakku ingan, sementara aku jeda menderita. Maka itulah pas ukurnya sada pengakuan, mulihlah aku ke rumah bapakku jangan ningku kari. Oh bapak, aku ngordo sama di bata, salah aku dan mana tunggu aku jadi anakmu, kira-kira begitu ya. Lalu kelah aku jadi skala upahan lagi ya. Wah, pengakuan itu dari mana datangnya ya? Kok ada seorang anak yang begitu mengambilkan harta tiba-tiba sadar demikian cantiknya, demikian manisnya suara jiwa? Kemungkinan besar karena bapaknya begitu baik menerima dia dalam keterbatasan dan kekurangannya. Kemungkinan ingat naranan bapaknya, ija pagi kam sadar naku, ija pagi tandu kam lepak, mulihlah kam pagi, kutimai kam rasnandendu dengan cinta yang tak bersyarat. Maka dia akhirnya mengingat ucapan itu dan dia pulang. Renungan membantu orang tua. Bagi jadi anak tanggupi si ajarkan si kelemi dengan luar biasa, dia tetap kurang dewasa. Mungkin masih tetap punya kekurangan. Si relajar kita rah teksena, hendaknya kekurangan anak itu tidak melunturkan kasih, cinta, dan
kesetiaan kita. Karena cinta yang tulus dan sejati itu akan tetap bekerja pada diri orang, kalaupun mungkin dia tidak dewasa. Dan satu saat cinta yang baik, cinta yang tulus itu akan mengingatkan mereka. Maka bunda ketika anak bungsu dan melarat, satu-satunya yang dia ingat adalah bapangku, orang tuaku. Jadi pas zaman ada anak tamlala kalau labang diukur, mungkin dia narkobaan atau tidak pulang ke rumah, atau dia mungkin di luar sana sudah urak-urakan dan sebagainya. Janganlah tentu kerana anak-anak si kena narkoba atau gutul dan tambah jahatnya, atau jangan-jangan karena mereka tidak punya pondasi bagi jiwa mereka yang dia dapatkan dalam cinta dan penerimaan kita orang tua. Coba bayangkan dulu anak datang menderita, dia kena narkoba, tidak tahu jalan kehidupan, atau mungkin karena dia sudah kalah bertarung dalam kehidupan, tak liar teman bersaing dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Salah langkah ia, tak dadap dan narkoba, tak mabuk-mabuk ia. Tapi dikunakan buturah penyesalan das dirinya. Kujami anak temuli. Siapakah orang pertama yang dia ingat? Beranikah anak kita pulang ke rumah karena dia sadar bahwa nanti bapak nama akan menerima dia dengan cinta tanpa syarat? Atau melalakal anak tadara tanggoka benenggoka ceda, tapi tidak berani kembali ke rumah karena dia takut dirinya tidak diterima? Karena banyak sekali kita orang tua memiliki cinta bersyarat. Topik tawarida, keajaiban sebuah cinta. Cinta yang tulus adalah cinta yang memberi ruang bagi keterbatasan orang lain. Cinta yang tulus itu selalu menanti kehadiran orang lain dalam keterbatasannya dan kekurangannya. Bukankah ini yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Setelah baca kita kerana idikte Tuhan, tapi dia berkata, labodali aku mengizinkan engkau mengambil keputusan bertindak menurut dirimu, tapi nida Tuhan ijab bagi yang kadang aku menihkan ke rumah, kutimaikan pagi. Aku selalu menerima engkau, mencintai engkau dengan cinta tanpa syarat. Aku punya keyakinan di kita para orang tua, Yudas GBKP, jika kita memiliki cinta yang sedalam ini, ulah kencang anak telepak, dia akan pulang ke rumah. Entah bagi anak dua jaburas agama siniban, ulah ke bagi darat ke rumah yang daulannya aku nandai, bulannya aku betampel tetap ketang minta. Karena itu pun bisa jadi sama kita. Mungkin apa yang diajarkan oleh teks ini adalah pelajaran terbaik bagi kita. Taklah bagi ukur du perjabun anak tak kata akan bermana. Sakit kelkuakam anakku, bagai ke perdalan geluhnu, bagai perdalan zabunu, bagai ke lagu langkahnu. Tapi ben kelengatiku kamu. Ijab bagi tahan dulu pak. Ijab bagi muli hati du rumah, walau kamnas nalen. Kalimat ini akan selalu bekerja karena cinta itu bekerja lebih fundamental ketika orang lain nanti bertambah-tambah kedewasannya dalam perjalanan kehidupan. Membadu ke klien kami sih mungkin bergumul dengan anak. Mari kita coba ini. Cinta selalu lebih memperbaiki orang secara fundamental. Kelak hati itu akan selalu membuat orang kembali kepada sumber atau kelak. Tetapi penolakan kita atau amarah kita kepada mereka akan membuat mereka akan selalu lebih jauh dan selalu lebih jauh. Sudah setahun yang kita tahu juga orang tua gereja memberi perhatian pada anak, membentuk mereka menjadi generasi muda yang hidupnya akan menjadi berkat bagi dunia. Mereka akan menjadi berkat jika dia merasakan cinta yang kita tanamkan, yang kita didikkan sejak dini. Maka pada masa pagi kelang hati si isuan kita dengan tulus dan murni adalah modal bagi anak-anak kita untuk menantang masa depan, dan modal bagi anak-anak kita juga untuk satu saat ketika ia jadi orang tua, ia pengasuh bagi ngalakan jelma sila bagi hukumnya. Milikilah cinta sejati seperti Tuhan menerima kita. Milikilah cinta itu supaya anak-anak kita, keluarga kita akan memiliki fondasi kehidupan yang sangat kuat di kemudian hari ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan orang-orang yang mereka tidak sukai. Selamat mencintai dan menerima anak ta, keluarga ta dengan cinta tanpa syarat.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.